Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuralillah, alhamdulillah wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik anak-anakku, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, di sini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya, bertemu kembali dengan Pak Guru dengan mata pelajaran yang sama ya, tidak berbeda. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, keniscayaan untuk kita bertatap muka dalam membahas tentang materi atau yang berjudul tentang menganalisis Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 beserta hadis tentang beribadah sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita lanjut pada slide yang kedua. Jadi di sini kita akan sedikit meng-cross-check kembali beberapa indikator pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, di sini Pak Guru sudah menyiapkan beberapa indikator, yang mana yang pertama yaitu mampu menganalisis makna Quran surah Luqman ayat 13 dan 14 beserta hadis tentang beribadah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, mampu menganalisis bacaan Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 tentang beribadah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian, dan yang ketiga, mampu menunjukkan perilaku antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Dan yang terakhir yaitu kita dapat mengambil hikmah dan manfaat beribadah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita akan lanjut pada slide yang selanjutnya. Iya. Jadi di sini kita dapat melihat gambar di mana gambar 1, gambar 2 dan gambar 3 ya. Anak-anak bisa menganalisis apa maksud dari gambar 1, gambar 2 dan gambar 3. Iya. Jadi kita dapat melihat gambar 1 bahwa menunjukkan sekelompok orang yang sedang melakukan ibadah, di mana seseorang melakukan ibadah adalah suatu bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena masih diberikan nikmat hidup, nikmat diberikan rezeki, nikmat diberikan segalanya. Maka kemudian jangan sampai kita kufur nikmat. Ya, jangan sampai kita begitu. Kemudian yang kedua, gambar kedua menunjukkan bahwa anak yang menggendong orang tuanya. Kita dapat melihat ataupun meng-flashback kembali ada cerita yang pada saat itu ada seorang pemuda ya menggendong orang tuanya dari mulai Madinah ke Mekah, Madinah ke Mekah, hingga pada saat itu dia sampai kelelahan ya. Apa yang dikatakan anak muda tersebut, maka kemudian dia tidak sama sekali mengeluh. Karena mengapa? Orang tuanya lah yang apa? Yang hingga sampai saat ini dia masih merasakan kesehatan. Dia bisa merasakan nikmat pendidikan, dia bisa merasakan nikmat kasih sayang orang tua. Ya, maka kemudian jangan sesekali kalian mendurhakai kedua orang tua, terlebih ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga. Gambar yang ketiga ini menunjukkan bahwa ketika kita masih diberikan nikmat rezeki yang begitu melimpah, ya, rezeki yang begitu banyak, maka kemudian jangan kita menutup diri untuk memberikan apa? Memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, memberikan kepada orang yang mungkin dalam kondisi kelaparan. Silahkan, karena kita dianjurkan kepada Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kemudian kita lanjut pada slide yang selanjutnya. Nah, kita mulai masuk pada menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 beserta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la dzulmun 'adzim." Al-ayah. Bahwa ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu yang hanya kepadakulah kembalimu." Jadi telah jelas ya di surat Luqman ini. Nah, pertanyaannya, apa isi kandungan Quran surat Luqman ayat 13 dan 14? Ya, nanti kalian akan memberikan ya segelumit isi kandungan tentang surat Luqman ini. Kemudian kita lanjut pada slide selanjutnya. Setelah kita membaca tentang Quran surah Luqman ayat 13 dan 14, maka kemudian kita mempelajari tentang hukum tajwid dalam surat Luqman. Nah, di sini ada beberapa yang Pak Guru siapkan terkait dengan hukum bacaan ya. Qola. Di bacaan qola itu kenapa bisa dibaca mat tabi'i atau panjang 2 harakat? Karena alif sesudah fathah. Kemudian li'ibnihi dibaca qalqalah suhro atau pantulan. Mengapa demikian? Ada huruf qalqalah berharokat sukun di tengah kalimat. Kemudian wahnan ala. Wahnan ala. Kenapa dibaca idhar atau jelas? Ya, ketika ada tanin dan nun mati bertemu dengan salah satu huruf atau salah satu huruf halak, maka dibaca idhar. Jelas ya? Kalau tidak jelas silahkan nanti bertanya langsung dengan Pak Guru, bertemu di ruang guru ya. Oke. Lanjut lagi pada slide selanjutnya. Berkaitan dengan hadis ya. Jadi di sini Pak Guru sudah menyiapkan hadis tentang bersyukur ya. Bersyukur kepada Allah sebagai bentuk kita yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Aisyah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min laili hatta tatafattara qadamahu faqalat Aisyah lima tasna'u hadha ya Rasulullah faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara qala afala uhibbu an akuna abadan syakura falamma kasura lahmun shalla jalisan fa idza rada ayyarka qama faqara asum raka'a rahul Bukhari. Nah, dijelaskan bahwa dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa Anda yang telah berlalu dan yang akan datang?" Beliau bersabda kembali, "Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?" Dan kalau beliau gemuk, beliau sholat sambil duduk. Apabila beliau hendak ruku, maka beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat lalu. Nah, dari sini kita dapat mengambil beberapa pelajaran ya, atau dapat mengambil hikmahnya. Itu yang pertama ya, rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita itu begitu banyak. Ya, dari segi kesehatan, dari segi kenikmatan, dari segi keluarga ya dan sebagainya. Maka kemudian jangan sampai kita ingkar atau kufur nikmat. Yang kedua, selalu melaksanakan kewajiban sebagai hambanya. Sudah sepantasnya ya kita sebagai hambanya
untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya. Ya, jangan kemudian kita sudah menikmati fasilitas yang telah diberikan oleh Allah, lalu kemudian kita lalai terhadap apa yang sudah menjadi kewajiban-kewajibannya. Kemudian selalu meninggalkan larangan-larangannya. Terlepas dari kita menjalankan kewajibannya, ya kan? Kemudian kita harus juga menjalankan atau meninggalkan daripada larangan-larangannya. Ya, jangan sampai Allah murka terhadap apa yang kita lakukan, lalu kemudian Allah itu tidak suka. Ya, itu yang harus kita laksanakan atau lakukan. Berhubung kita masih dalam kondisi sehat, kondisi nikmat dalam segi jasmani rohani, maka laksanakan sesuai dengan perintahnya. Kemudian kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih, dan ibadah adalah proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur dapat ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kepada manusia. Mengapa demikian? Ya, karena bisa jadi kita ketika membutuhkan pertolongan orang lain, maka kita berterima kasih. Jangan sampai kita menutup diri. Sudah ditolong kok cuma gremeng saja, kan nggak boleh. Ya. Kemudian dalam ayat surah Luqman selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, jangan kemudian kita menutup mata seperti begini ya. Kita tidak melihat orang tua kita, tidak pokoknya tidak memikirkan orang lain, terkhusus orang tua. Jangan sampai begitu. Ya. Kita hidup karena adanya kedua orang tua. Jangan sampai kita lupa atas jasa-jasa beliau, atas perjuangan beliau, atas kegigihan beliau hingga sampai kita besar saat ini. Ya, makanya selalu berbuat baiklah kepada kedua orang tua, mumpung masih hidup. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika orang tua yang sudah meninggal? Ya, Rasulullah menganjurkan ya untuk kita bisa memberikan sedekah atas nama orang tua, mengirimkan Fatihah kepada beliau, ataupun doa-doa yang lain pasti diterima. Kalaupun tidak diterima, nah itu berbeda lagi, ya. Mungkin ada salah satu paham yang mengatakan seperti demikian. Tapi Pak Guru menganjurkan untuk tetaplah berdoa untuk orang tuamu, bersedekah untuk orang tuamu, insya Allah Allah akan menerimanya. Kemudian hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mungkin anak-anakku bisa memberikan suatu suatu perilaku ataupun kegiatan setelah kita mempelajari tentang bersyukur, ibadah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima. Ya. Maka kemudian setelah kita beribadah, kemudian mendapatkan rezeki yang begitu banyak, kemudian jangan lalai kita untuk selalu bersyukur, lalu kemudian carilah rezeki yang halal dan thayyiban. Ya. Semoga dengan kita mencari rezeki yang halal, maka kemudian rezeki itu akan menjadi berkah kepada diri kita sendiri ataupun kepada keluarga kita. Kemudian menemukan ketenangan batin dan kedamaian
hati dalam menjalani semua aktivitas. Jadi tidak ada beban. Ketika kita sudah menjalankan kewajiban kita, ya seperti sholat 5 waktu ataupun yang lain, ketika kita sudah menjalankan tidak ada beban batiniah, beban hati gitu. Akhirnya enjoy saja karena kita sudah menjalankan. Berbeda dengan orang-orang yang tidak menjalankan kewajibannya. Pasti akan rasanya gelisah, ya kan? Campur aduk rasanya. Silahkan kalian jalankan. Pasti, insya Allah. Karena Allah yang memberikan kecukupan, Allah yang memberikan segalanya. Maka kemudian mintalah kepada Allah. Yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka, karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah telah menjanjikan bahwa ketika kita beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menghindarkan kita dari api neraka. Ya mungkin sekalipun kita tidak optimal untuk menjalankan ibadah, tetapi kita selalu berusaha, berusaha untuk menjalankan kewajibannya dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, jadi kesimpulan setelah kita mempelajari tentang beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dapat memberikan pelajaran bahwa sebagai manusia beragama yang memiliki Tuhan tidak diperbolehkan untuk menyembah selain Allah, menjalankan kewajiban-kewajibannya yang sudah ditentukan dalam agama kita, yaitu agama Islam. Terlepas dari agama Islam, ya mungkin dari agama non-Muslim, ya seperti Kristen, Hindu, Buddha, silahkan kalian jalankan aktivitas kalian masing-masing. Dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sebagai hambanya. Contohnya sholat 5 waktu, berpuasa, zakat, saling tolong menolong, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Iya, jadi begitulah materi pada pertemuan kali ini. Semoga dengan Pak Guru menjelaskan tentang judul materi pada pagi hari ini, kalian dapat menerima, memasukkan dalam hati kalian, lalu kemudian bisa mempraktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin cukup sekian. Silakan nanti kalian absen ya yang akan Pak Guru berikan terkait dengan link absen. Kemudian jangan lupa selalu menjalankan aktivitas dengan awali berdoa. Mungkin cukup sekian. Allahul muwaffiq wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.